Dalam kegiatan reses kali ini sebagai anggota DPR RI dari Dapil Jabar 1 Kota Bandung dan Kota Cimahi, saya sedang melakukan reses di dua kelurahan di Kota Bandung, yaitu Kelurahan Sukarasa dan Kelurahan Kebonjeruk. Nah, jadi memang reses ini memang digunakan untuk bisa berkomunikasi dengan masyarakat di beberapa RW. Di antaranya kita membahas tentang berbagai macam aspirasi. Beberapa aspirasi dari masyarakat di antaranya tentang kekhawatiran mengenai sekolah tatap muka atau yang sekarang tentu harus kita atasi dengan menggunakan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Masalahnya banyak ternyata. Salah satunya adalah pembelajaran jarak jauh ini tentu saja kita bicara soal keberadaan atau ketersediaan jaringan internet. Tersedia di Kota Bandung mah nggak ada masalah, hampir dikatakan tidak ada blank spot, tetapi harus ada biaya. Nah, untuk itulah PIP diperlukan untuk kita salurkan agar masyarakat yang membutuhkan bisa membeli kuota untuk pembelajaran jarak jauh. Itu yang pertama. Yang kedua, masih banyak masalah dalam hal ekspektasi masyarakat terhadap penanganan COVID-19 di level RW. Kenapa? Karena harapan masyarakat itu kan sebetulnya pemerintah kota, provinsi maupun pemerintah pusat bisa melakukan penanganan apabila ada warga yang positif COVID. Nah, sekarang kenyataannya pergerakan memang sangat lamban dan untuk itu diperlukanlah kemandirian. Kami dari Partai Nasdem berinisiatif bersama dengan mitra saya di Kota Bandung, Dewan Kota dan juga para pimpinan DPC, diantaranya Kang Ade merupakan pimpinan DPC di Kebonjeruk ini. Andir. Memang tujuannya adalah membangkitkan kemandirian. Maka partai politik dalam menjalankan fungsi ikut dalam pembangunan hadir memfasilitasi kemandirian tersebut. Untuk itu memang kita-kita yang ada di struktur memang berkomitmen untuk memberikan berbagai macam bantuan untuk membantu kemandirian warga yang harus isolasi mandiri akibat positif COVID-19. Permasalahan ketiga tentunya adalah sosialisasi tentang rencana pemilu serentak tahun 2024. Detailnya masih belum dibahas, tetapi semangat agar kita menghadapi pemilu 2024 dengan rasa lebih gembira sebagai pesta demokrasi, tetapi dengan pikiran yang sejuk. Untuk itu kami meminta kesediaan seluruh pemuka agama yang ada di RW-RW yang kami kunjungi ini, paling tidak setiap memberikan khotbah agar memberikan khotbah yang mendinginkan suasana, khotbah yang lebih merupakan siraman rohani, bukan khotbah yang kemudian membakar-bakar dan berpihak pada satu kekuatan politik tertentu. Karena bagaimanapun juga yang abadi adalah ajaran agama, bukan politik kekuasaan. Demikianlah kira-kira apa yang kami lakukan di sini, dan mungkin dari Kang Ade dan juga dari Paung bisa memberikan sedikit tambahan. Tambahan ya. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih buat hari ini acaranya berlangsung dengan baik dari tadi siang sampai hari ini sore.
Walaupun dalam keadaan cuaca hujan, kami sudah melakukan tugas kami untuk mendampingi anggota Dewan Bapak Haji Muhammad Farhan melakukan tugas kegiatannya dan masa reses di dapil pemilihannya. Semoga apa yang kami dapatkan, kami terima di masyarakat, kami akan merealisasikannya, terutama di masa-masa pandemi yang begitu memberatkan semua pihak. Terima kasih. Mungkin dalam Kundapil ketiga tempat ini ada penekanan gerakan pungut sampah. Oh iya, ada satu hal yang menarik, yaitu perlunya kembali kita mengaktifkan gerakan pungut sampah, karena dalam musim pancaroba ini bagaimanapun juga mitigasi risiko bencana alam baik yang level kecil maupun level besar itu sebetulnya bisa ditangani atau dilakukan dengan cara gerakan pungut sampah. Nah, gerakan pungut sampah ini bukan sekedar hanya memungut sampah. Nah, tapi pada saat memungut sampah kita berkeliling lingkungan kita, maka kita akan bisa lebih mengenal lingkungan kita. Kita tahu mana warga yang bermasalah, barangkali ada rutilahu, barangkali ada warga yang sakit, dan banyaklah ya. Untuk itulah memang saya ingin mendorong kembali masyarakat untuk mengaktifkan gerakan pungut sampah. Untuk di Kecamatan Andir ini kemarin di pemilu kan suara Nasdem kurang, kira-kira ada upaya khusus kah untuk di pemilu yang akan datang? Jalankan saja fungsi sebagai bagian dari partisipasi pembangunan, karena partai politik itu adalah bagian dari sebuah solusi. Ketika program pemerintah ternyata mandek karena alasan birokrasi, maka partai harus hadir menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Ada lagi? Ada? Siap. Oke, makasih. Nuhun. Siap. Oke, adek. Cut ya. Oh, foto. Gimana dia? Kedua titik ini kami hanya menyampaikan semacam komunikasi politik agar sebagai partai koalisi pemerintahan yang terakhir menerima untuk tidak melakukan revisi undang-undang pemilu dan pilkada, maka kita menyiapkan kader-kader kita untuk betul-betul fokus menangani pandemi dan juga tantangan pemulihan ekonomi selama 2 tahun ke depan, karena pesan dari Pak Jokowi sudah sangat jelas. Jangan sampai konsentrasi kita untuk pemulihan ekonomi dan juga penanganan pandemi terganggu oleh Pilkada 2022 dan 2023. Jadi sampai 2023 kita fokus dulu membantu pemerintah dalam penanganan pandemi ini. Nah, alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan Kakak Farhan, anggota DPR RI dari fraksi Nasdem. Kebetulan beliau hadir dalam rangka reses anggota DPR RI dan mengunjungi di Dapil Jabar 1. Untuk selanjutnya mungkin Kang Farhan memberikan bantuan kelembagaan kepada beberapa wilayah di wilayah Kota Bandung dan Cimahi, dan hari ini khusus beliau hadir di Kecamatan Cidadap. Mudah-mudahan apa yang sudah diberikan oleh Kang Farhan ini bisa bermanfaat untuk warga di wilayah Cidadap. Untuk kontestasinya kapan? Ya, sudah kita lihat nanti saja 2024. 2 tahun ini kita bekerja sama-sama, hilangkan perbedaan partai, tidak ada lagi kampret cebong, semuanya Indonesia untuk melawan pandemi COVID-19. Dari titik pertama kan reses ya, itu dijelaskan tentang PIP-KIP juga. Sedang diusahakan supaya kita bisa mendapatkan PIP-KIP, karena di Dapil Jabar 1 ini kan tidak ada yang Komisi 10 dari Nasdem.
Nah, mudah-mudahan kita sedang memperjuangkan supaya dari Kemendikbud mau melirik Nasdem di Jabar 1 ini. Komunikasi saya nanti langsung dengan Wakil Ketua MPR RI, Ibu Reri, sehingga nanti kita bisa mendistribusikannya PIP dan VIP kepada konstituen di Dapil Jabar 1. Hari ini yang diundang karena sekarang dalam masa pandemi ini hanya 2 RW. Tapi sebelumnya sudah beberapa RW yang diberikan bantuan oleh Kang Farhan. Dulu berapa suara Pak untuk Pak Farhan wilayah Bapak? Untuk suara di Kang Farhan di wilayah Cidadap ini sekitar kurang lebih di 3.000 suara. 3.000 suara. Jadi alhamdulillah untuk di wilayah Kecamatan Cidadap ini kita menempati posisi kedua di partai di dalam hal perolehan suara. Khusus untuk di daerah Sekeloa ini, karena diapit oleh Sadang Serang dan Dago yang sekarang sudah masuk area hitam di pandemi COVID-19, sesuai dengan SK dari Wali Kota, kan di Sadang Serang dengan di Dago sedang ada pembatasan mikro ya. Nah, jadi kita sama-sama lah menjaga. Ingat 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan jangan lupa membatasi mobilitas. Nah, karena dengan demikian kita akan bisa saling menjaga diri kita dan juga menjaga saudara-saudara kita yang lain. Dalam kegiatan reses ini dan Kundapil ini kita memang bertemu dengan perwakilan warga dari 4 kelurahan ya, dari Cinambo, Antapani, Cibiru dan Ujung Berung. Jadi Ujung Berung, Cinambo, Antapani dan Cibiru. Nah, kita memang ingin mengkomunikasikan mengenai kenapa Partai Nasdem akhirnya memilih untuk ikut Jokowi dan menghentikan pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu, sehingga kita tetap akan melaksanakan pemilu dan pilkada serentak pada tahun 2024. Tentunya ini tidak terlepas dari kondisi pandemi yang memaksa kita untuk memfokuskan semua daya upaya dan sumber daya untuk pemulihan ekonomi nasional, sehingga pelaksanaan pilkada tahun 2022 dan 2023 akan merusak konsentrasi kita. Jadi sebaiknya kita fokus kepada pembangunan dan pemulihan ekonomi nasional, dan di tahun 2024 baru kita akan berkontestasi secara serentak. Saya kira yang perlu ditekankan adalah solidaritas perjuangan di antara kita semua, bahwa sampai tahun 2023 kita singkirkan dulu perbedaan, orientasi kepentingan dan lain-lain, karena hanya ada satu kepentingan bangsa Indonesia, yaitu bangkit dan menang melawan pandemi COVID-19. Kali tekanannya tentang PIP, KIP daerah ini. Insya Allah kita akan bekerja sama dengan anggota Dewan Kota dari Dapil 4 ini, Pak Rendiana Awangga, untuk mendapatkan data dan menyelesaikan administrasi untuk calon penerima
PIP di Dapil 4 ini, sehingga nanti pada saat realisasinya menjadi lebih mudah. Setiap dapil mungkin 40 atau lebih? Kita usahakan setiap dapil dapat 40 dulu. Itu kira-kira. Saya sangat bahagia sekali karena Om Farhan secara konsisten terus membuktikan bahwa beliau merupakan wakil rakyat yang baik, yang memang sesuai dengan harapan masyarakat, bagaimana kemudian program-programnya dapat tersalurkan sesuai dengan apa yang diaspirasikan oleh masyarakat selama ini, dan ini terus dibuktikan sampai dengan sekarang. Apalagi tadi juga ada disampaikan bahwa akan ada PIP, di mana program PIP ini merupakan program memang dinanti-nanti, ditunggu-tunggu bagi kita. Saya di DPRD Kota Bandung sendiri, karena kita tidak punya kewenangan untuk mengajukan PIP, dan tadi Om Farhan menyampaikan bahwa akan ada PIP yang akan didistribusikan, dibagikan, walaupun masih terbatas, tapi merupakan angin segar pada kami bahwa akhirnya kami bisa menjawab apa yang menjadi kebutuhan di masyarakat. Memang pada saat pandemi, aspirasi masyarakat semakin banyak, semakin banyak orang yang kesulitan terkait ekonomi, kondisi sosialnya. Dan ini menjadi sebuah tantangan bagi kita, dan saya pun juga sering berkonsultasi dengan Om Farhan untuk mencarikan kira-kira solusi apa yang terbaik yang dapat kita berikan kepada masyarakat. Nasdem Kota Bandung sejak awal terjadinya pandemi, kita memang tidak berdiam diri, kita proaktif, dibantu dengan DPW dan juga Om Farhan tentunya. Kita melakukan penyemprotan desinfektan, kita membagikan masker, sampai terakhir kemarin kita mengadakan kegiatan tes swab antigen gratis terhadap 5 daerah yang memang merupakan zona penyebaran COVID-19 tertinggi. Dan kita akan terus bergerak, kita akan terus melakukan upaya-upaya agar kita dapat berkontribusi secara aktif dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Siap, Partai Nasdem. Kegiatan terkait dengan resesnya anggota DPR RI Dapil Bandung Cimahi, Kang Farhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini jam 11 waktu Indonesia Barat telah kami dari RT 06 RW 16 dikunjungi oleh Om Farhan sebagai anggota DPR RI dari Partai Nasdem Komisi 1. Semoga dengan kehadiran beliau ini menjadi bukti pertanggungjawaban dia sebagai wakil rakyat dari partai kita, Partai Nasdem. Mudah-mudahan menjadi barometer tentunya bahwa kita di wilayah baru pertama kali kita merasakan kehadiran anggota DPR RI. Alhamdulillah hari ini saya sebagai anggota DPRD Kota Bandung sudah kedatangan sahabat saya, guru saya, orang tua saya, Kang Farhan. Ini adalah merupakan pedulian
bahwa hari ini beliau bisa hadir di tengah-tengah kita di RW 5 Kelurahan Cimincerang, Kampung Cimincerang. Tentunya mudah-mudahan dengan kedatangan Kang Farhan ini membawa berkah buat kita semua. Salah satunya hari ini mungkin adalah bagian dari tugas beliau untuk melakukan reses di dapil, dan alhamdulillah Cimincerang ini kebagian titik untuk menerima sesuatu, untuk menerima bantuan kewilayahan. Tentunya mudah-mudahan nanti ada penyerahan dan ada pemanfaatan buat khususnya masyarakat di Cimincerang ini. Mungkin itu saja Kang sambutan. Mangga dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Amin. Pak Dewan, guru saya ini. Walaupun saya orang tuanya, tapi ini gurunya. Para ketua DPC yang telah hadir pada kesempatan sekarang, warga masyarakat di Cimincerang itu, terima kasih sudah berkenan menerima saya. Sada jana hapunten nabi rada telat. Seperti biasa ini, ya, karena alhamdulillah saya punya mitra di DPR, jadi saya tahu harus kemana. Kalau saya tidak punya mitra, saya nggak tahu kemana. Dan dengan adanya mitra ini, maka kita tahu permasalahan apa saja yang bisa kita atasi. Pada kesempatan sekarang, saya memang membawa tugas dari DPR RI untuk melakukan bantuan kelembagaan. Tapi yang paling penting sebetulnya kita tujuannya berkomunikasi. Alhamdulillah beliau tidak melupakan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat Kang Farhan beserta tim yang selalu setia mendampingi beliau. Semoga diberi kesehatan dan selalu amanah menjalankan tugas-tugasnya, sehingga apa yang menjadi tujuan dari Partai Nasdem yaitu menciptakan anggota dewan yang amanah, kemudian selalu membela rakyat dan selalu ada buat masyarakat apabila diperlukan. Dan kami warga dari RW 016 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ini mudah-mudahan juga menjadi penyemangat buat warga masyarakat untuk bagaimana kita bisa sama-sama membesarkan wakil rakyat dari Partai Nasdem yang saat ini peduli terhadap warga masyarakat. Walau di masa pandemi ini beliau masih bisa hadir, tentunya ini menjadi kebanggaan buat warga masyarakat, khususnya Rancasagatan, umumnya Kecamatan Gede Bage. Ya, pagi hari ini alhamdulillah kita bisa datang ke ke Cimincerang dan Rancasagatan dan bertemu dengan para kader-kader Nasdem di wilayah Gede Bage ini, para DPC dan lain-lain. Juga sekalian kita memberikan dan menyalurkan bantuan kelembagaan untuk RT dan RW yang kita tahu merupakan konstituen loyal dari Partai Nasdem yang akan berjuang bersama kita, bersatu, berjuang dan menang.
saya sangat gembira sekali karena Pak Dewan dari fraksi Partai Nasdem DPR RI sudah melaksanakan reses di daerah Dapil 6 dan juga melibatkan kami dari Dewan Kota Bandung. Ini suatu bentuk kerjasama kolaborasi yang sinergis antara Dewan dari pusat dengan Dewan dari kota. Inilah bukti bahwa di kota ataupun di daerah kami seperti ini, juga mohon maaf karena situasi dan kondisi saat ini kita tidak bisa memberikan untuk berkerumun. Jadi saya sengaja dengan pada ini juga dibatasi seperti itu. Hanya mungkin barusan Pak Camat menelpon ke saya, dia juga dalam kondisi dengan pasekcarnya isolasi Pak. Jadi nggak bisa hadir, ya pasekcarnya positif, Pak Camatnya karena sudah berinteraksi, jadi Pak Camat nunggu hasil swab, gitu. Seperti itu mungkin. Kita doakan semoga. Amin. Itulah mungkin doanya dari Yesus. Itu aja mungkin Pak dari saya. Insya Allah ke depan hal-hal yang positif seperti ini akan membuat noise level ataupun gaung Partai Nasdem khususnya di Dapil 6 umumnya di Kota Bandung akan jauh lebih meningkat. Bapak-bapak di stadion 1 tahun atau 2 tahun ya? Sejak kampanye. 2 tahun. 2 tahun ke kampanye. Hampura di negara ini. Kemarin kawasan seueur nu kedah di naon anu kedah di longokan deui. Tapi sesuai janji saya memang harus kembali walaupun bukan dalam rangka reses. Kemarin di dia lebet ke wilayah Dapil Genep Kota Bandung. Alhamdulillah Dapil Genep Kota Bandung saya gaduh wakilnya di DPRD Kota Pak Dewan Pak dan sakan tenan nepangkeun warga di dia upami aya permasalahan anu menyangkut infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat kota, beliau siap membantu untuk menyuarakannya ke pemerintah. Di samping itu beliau Pak Dewan Bapak Muhammad Farhan juga ketika reses itu menyampaikan bantuan-bantuan ataupun ketika terjun ke dapil itu memberikan bantuan-bantuan yang menurut saya itu merupakan amanah di mana Dewan itu harus kinerja ataupun aktivitas yang dilaksanakannya harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat banyak, terutama masyarakat yang ada di dapil di mana Dewan tersebut berangkat terpilih menjadi anggota Dewan baik dari pusat, di provinsi maupun di kota kabupaten. Jadi pangarsa Pak Dewan atur nuhun. Siap. Tadi abdi kirang pawasarang warga di RW ieu, RW seperti Pak? RW 2 RT 4. Cukang lantaran Pak Dewan, abdi tas dikenakeun lah nya. Alhamdulillah tos kabuka pintu silaturahmi. Amin. Makin banyak pintu silaturahmi terbuka, insya Allah pintu rezeki pun akan makin banyak. Amin. Untuk itu, untuk melancarkan pintu rezeki, mohon diterima ini titipan dari negara. Karena di abdi pribadi ya, dari negara Republik Indonesia melalui fraksi Nasdem, bantuan uang tunai. Jangan lupa laporan sudah saya sampaikan. Jadi ke depan hal-hal seperti ini, kolaborasi sinergitas antara Dewan dari pusat, dari provinsi, kota, kabupaten dalam kerangka meningkatkan gaung Partai Nasdem dan juga meningkatkan manfaat kehadiran Dewan dari fraksi Nasdem ini terus ditingkatkan dalam kerjasamanya. Insya Allah ke depan ini akan membuat Partai Nasdem menjadi besar karena terjadi kekompakan dan sinergitas dalam rangka meningkatkan pelayanan ataupun meningkatkan manfaat Dewan Partai Nasdem, fraksi Nasdem di tengah-tengah masyarakat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Ya, semangat untuk Kota Bandung. Hei, kamu.